Menarik bukan singkong? Kita sudah membahas dan melihat seputar pengolahan singkong menjadi tepung dan kemudian menjadi cookies. Tapi sebenarnya, kenapa singkong itu penting sih? Singkong itu sangat potensial sekali, ya, karena satu bisa tumbuh di seluruh Indonesia. Dia sebagai sumber karbohidrat, ya, kalau dalam bentuk umbinya segar, ya, karena bentuk segar, ya, itu kandungan karbohidratnya sekitar 30-an%, karena kan kandungan airnya tinggi. Tapi kalau sudah menjadi tepung, kandungan karbohidratnya sekitar 80%. Nah, jadi dia benar-benar sumber karbohidrat, karena kan tadi saya katakan protein dan lemaknya itu sangat-sangat rendah. Dia sebagai pangan cadangan kalau di pedesaan, ya, di pedesaan atau daerah pegunungan atau misalnya di Papua, di daerah-daerah terpencil gitu, ya, dia sebagai cadangan pangan sekaligus bisa dipanen bertahap. Jadi nyimpennya di lapang aja, gitu, ataupun di halaman, ya. Jadi kalau mau mengonsumsi, mengonsumsi langsung bisa cabut nih, misalnya satu pohon bisa 6-8 kilo gitu, ya, jadi bisa dikonsumsi untuk sekeluarga atau dua keluarga dan sebagainya, cukup tinggi hasilnya gitu, ya. Jadi nanti besok lagi bisa cabut lagi gitu, jadi nyimpannya sekaligus di lapang. Tapi kalau di perkotaan misalnya, kalau di perkotaan singkong ini kan tidak awet, ya, dalam bentuk segar. Jadi maksimum 3 hari itu sudah panas, sudah layak konsumsi. Ya, makanya kalau di pedesaan atau ini yang dikonsumsi langsung kita sarankan cabut bertahap atau belinya juga bertahap saja. Nah, tapi kalau sudah diproses menjadi tepung seperti tadi kami sudah sampaikan juga, nah itu bisa 1 tahun kan, walaupun itu dari umbi yang awalnya kadar airnya kan sangat tinggi, tapi setelah dibuat tepung kadar airnya kan sekitar 10-12% saja. Tepung kasava atau tepung kat ini mempunyai beberapa keunggulan. Satu, bahwa tepung kasava ini mempunyai kadar atau kandungan serat kasar yang cukup tinggi, punya manfaat di dalam pencernaan kita. Dia akan membantu proses pencernaan di dalam usus, di dalam lambung kita, sehingga kalau atau melakukan kesulitan BAB, ya ini gampang. Kemudian di dalam satu proses pembuatan tepung ini kan mengalami proses fisik, ya, bahwa di sana kita panaskan. Sebelum proses dipanaskan itu ada proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini ternyata membuat serat-serat yang ada di dalam singkong ini menjadi lebih rapuh. Saat chip singkong itu kita giling, si serat kasar ini akan tergiling lebih halus. Si serat yang sangat halus ini mendukung pertumbuhan mikroba yang baik juga di usus kita. Kemudian kita tahu bahwa tepung singkong ini itu mempunyai indeks glikemik yang rendah. Nah, ini sangat membantu menjaga kesehatan bagi konsumennya, sehingga dengan mengkonsumsi serat yang sama itu tidak terjadi misalkan gula darah, karena kalsium yang ada di dalam singkong itu kandungannya sangat tinggi. Nah, itu berperan penting di dalam tubuh kita juga, dimana pangan yang kita konsumsi itu berpengaruh pada kesehatan kita, diantaranya dan sumber kalsium. Itu salah satu kelebihan tepung kasava ini dibandingkan dengan terigu. Nah, ada suatu kelompok masyarakat tertentu yang kadang-kadang mengkonsumsi terigu, karena terigu itu kan mengandung protein, itu kita sebut gluten. Gluten ini untuk kelompok orang tertentu, katakanlah orang yang toleran terhadap itu, dia ada semacam penyakit merasa perih, tidak menjaga
disebut celiakisis itu tadi, mengkonsumsi misalnya roti, pada roti itu kan mengandung gluten, nah sesudah itu dia merasa melilit dan sebagainya. Nah itu sering disebut gluten intoleran dan sebagainya. Kalau di tepung kita atau tepung kasar lainnya, itu tepung ini tidak ada. Nah kalau kita bisa mengembangkan ekonomi lewat pengembangan pangan kita, itu sungguh sangat baik dan akan meningkatkan kesejahteraan kita. Kenapa? Kalau kita mengembangkan tanaman singkong, di mana di awal saya sebutkan singkong itu kan hidup di tanah Indonesia baik yang subur, sedang maupun yang marginal dan subur. Sehingga kalau ada program pengembangan, peningkatan, perluasan tanam, pasti masyarakat petani Indonesia itu bisa sangat cepat terlibat di dalam pengembangan pangan, bisa meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat umum. Nah itu salah satu keunggulan kalau kita lihat dari sisi apabila didorong untuk pengembangan tanaman singkong ini di dalam kontribusinya untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kalau kita bandingkan terigu yang asalnya itu dari tanaman gandum, itu sebenarnya masih sangat terbatas. Memang ada pengembangan terigu tropis, tapi juga itu masih sangat terbatas. Bu Prawido tadi juga cerita, kebanyakan kita masih impor gandum. Nah, itu bahkan bisa lebih di atas 10 juta. Nah, kalau kita bisa mensubstitusi tepung terigu dengan kita melakukan penelitian, kemudian menghasilkan tepung yang punya manfaat, sudah tidak ada batas lagi, artinya bisa mensubstitusi peran dari terigu, artinya bisa bikin untuk bahan mie, untuk bahan roti tawar atau bakery, cookies dan sebagainya. Nah itu serapan penggunaan tepung lokal kita, termasuk tepung kasar atau tepung lokalnya semakin tinggi. Padahal itu ditanam di kita oleh petani kita. Artinya keterlibatan masyarakat kita di situ kan semakin banyak. Artinya mereka mendapatkan juga peningkatan pendapatan ekonomi. Di samping peran olahannya itu juga akan semakin banyak di kita, sehingga ibu-ibu atau masyarakat Solo sudah bisa berusaha dengan di tingkat oven atau tingkat penanaman tadi sampai ke pengolahan itu sampai industrinya. Untuk singkong maupun produk olahannya ya, singkong ataupun umbi-umbian itu tidak mengandung gluten. Gluten itu adalah bagian dari protein. Jadi keunggulannya dari sisi kesehatan, karena dia tidak mengandung gluten, itu minus tapi juga menjadi plus. Jadi dia bisa dikonsumsi oleh penderita autis maupun celiak. Penderita autis itu kalau makan produk-produk dari gandum, dia akan kayak kumat gitu ya, tanda petik gitu ya. Jadi kalau bisa maintain supaya makan kue maupun makan makanan apa saja yang tidak dari gandum, dia sehat-sehat aja, main-main aja gitu. Nah itu berarti salah satu keunggulannya. Ini yang kedua, dia adalah indeks glikemik rendah. Ini dia dapat mengendalikan kadar gula darah. Jadi ini sangat bagus sekali dikonsumsi oleh penderita diabetes dan juga obesitas. Dia kan serat pangannya tinggi, ya gitu ya. Jadi kalau dikonsumsi itu mudah kenyang, tapi tidak mudah lapar. Nah, gitu kan. Jadi kan nggak makan terus nih. Apalagi kalau anak-anak muda yang diet ya, dia cepat mengenyangkan, tapi dia rilisnya lama. Jadi kalau indeks glikemiknya rendah, tadi kita tidak makan terus banyak terus gitu kan. Jadi makan yang secukupnya sudah kenyang. Berarti kan asupan karbohidratnya nggak tinggi sekali. Jadi tidak mudah gemuk, ya kan. Kemudian dapat mempertahankan berat badan ideal, dapat mempertahankan kadar glukosa darah. Jadi itu keunggulan dari si umbi, terutama si umbi. Emang sebelumnya sih aku kan ke Kampung Cirende ya. Mereka di sana udah sepenuhnya mengandalkan singkong sebagai pangan pokok. Nah mereka setelah aku tanya-tanya itu nggak ada yang menderita penyakit diabetes ya. Nggak ada yang obesitas juga nggak ada.
Pasti itu. Ada Itu pilihannya ya. desa Cirende itu bagi sebagai untuk kembali dengan masyarakat yang makannya sembarangan, masakan apa saja dan sebagainya gitu. Jadi dia memang bagus sekali untuk dipertahankan di sana itu ya. Iya kan? Nah, makanya kalau di sana nggak ada yang diabetes, nggak ada yang gemuk banget, UB itu nggak ada gitu. Jadi bagus itu yang di Cirende itu. Sebagai dia masih tetap bertahan ya. Kalau buat asam lambung gimana? Enggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya? Kita beda ya. Sama-sama umbi. Ada ubi kayu yang berjalan. Ubi kayu harus singkong. Berjalan atau yang ubi ya. Kalau yang ubi ini kalau di kampung, kalau di taman konsumsinya kebanyakan sering membuat kembung atau batu lensi, jadi yang tebal gitu ya. Karena dia ada oligosacharidanya. Nah ini masing-masing ubi juga punya spesifikasi masing-masing gitu. Kalau ubi kayu enggak, dia banyak serat pangannya malah bagus untuk pencernaan. Berarti aman banget ya buat yang asam lambung ya. Oh iya, aman sama. Berarti emang singkong itu banyak banget ya keunggulannya dibandingin gandum terigu ya. Iya. Jadi deh. Jadi asik ngobrol kayak gini. Iya. Masih bagus. Kalau secara umum peran dari perguruan tinggi ini kan satu melakukan pendidikan. Jadi pengembangan ilmu dan teknologi itu salah satu peran dari perguruan tinggi ini. Kemudian ada semacam peran ke masyarakatnya, pengabdian kepada masyarakat. Dia melakukan pendidikan, menghasilkan penelitian teknologi, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu ini tidak bisa berdiri sendiri. Implementasi dari teknologinya itu ada di dalam industri. Kemudian SDM yang siap mendukung implementasi teknologi termasuk di antara SDM yang disiapkan oleh perguruan tinggi. Nah, ada juga peran pemerintah, di mana pemerintah itu menghasilkan peraturan-peraturan sehingga peran dari semua pihak di dalam membangun bangsa ini bisa sinergi dengan optimal. Peraturan-peraturan inilah yang akan mensinergikan. Apa sekarang perannya kalau kita ambil yang lebih khusus di dalam ketahanan pangan yang berbasis singkong ini? Tentu harapannya ketiga komponen ini punya sinergi yang optimal. Satu, teknologi dihasilkan oleh perguruan tinggi, termasuk dari sekali kalau kita contohnya Fikri menghasilkan suatu teknologi mengolah singkong ini menjadi semacam produk yang punya peran tepung yang umum. Jadi singkong itu tidak hanya diolah, direbus, dikukus, digoreng saja, tetapi diolah menjadi tepung sebagai intermediate produk atau produk antara yang ini bisa untuk bahan baku. Tidak hanya yang tadi saya sebut terbatas tadi, tetapi bisa untuk bahan mie, bahan aneka bakery, bahan aneka cookies atau roti yang lainnya, dan untuk bahan-bahan yang lainnya yang menjadi bahan campuran. Banyak industri-industri itu tidak hanya memanfaatkan tapioka, tetapi sekarang kayak tepung tapi itu juga diantaranya digunakan untuk campuran produk-produk dengan saus, kemudian kecap dan sebagainya. Itu karena singkong ini diolah dengan teknologi yang dihasilkan oleh institusi lembaga perguruan tinggi, lembaga riset semacam itu, sehingga produk ini mempunyai fleksibilitas penggunaan yang luar biasa, lebih terkenal semacam itu. Nah, ternyata ini disambut oleh bisnismen. Pasti industri akan menginginkan semacam suatu terobosan teknologi. Baik itu teknologi dalam hal ini adalah teknologi pangan atau teknologi industri pangannya. Dimana teknologi pangan ini bisa merubah bahan baku menjadi aneka produk yang punya manfaat, punya keunggulan.
sesuai dengan keinginan pasar atau ekspektasi pasar ke depan. Tentu lembaga perguruan tinggi, universitas maupun lembaga riset semacam ini selalu akan berinovasi, sehingga dia akan memproduksi dengan bertambahnya penduduk, dengan berkembangnya suatu masyarakat. Nah, ini peran-peran dari perguruan tinggi, peran dari industri ini di dalam kinerja kerjasama itu sangat diperlukan untuk mendapatkan kinerja teknologi yang betul-betul optimal mendukung pengembangan. Nah, pemerintah tadi juga punya peran juga, Pak. Karena bagaimanapun teknologi yang optimal yang dihasilkan, peran industri dan sebagainya yang punya peran. Nah, ini kan masing-masing harus punya aturan. Ini gitu dalam suatu negara, tentu kita perlu menciptakan aturan lain. Satu sama lain akan saling bersinergi. Nah, itulah yang kita harapkan ke depan, termasuk dalam kasus ini tadi adalah pengembangan untuk pangan yang berbasis lingkungan. Yang terakhir, Oke. Jadi ada push and pull gitu ya. Jadi kalau industrinya berkembang, teknologinya juga berkembang, berarti kan kebutuhan akan bahan baku itu kan makin meningkat. Kebutuhan bahan baku meningkat berarti petani harus memproduksi lebih banyak lagi. Petani memproduksi lebih diimpor lagi, ditingkatkan lagi, berarti kan dia lebih mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, kemudian yang lebih ini kalau dari industri nggak terkendala nih dengan bahan baku, dia bisa meningkatkan lagi produksinya. Saya kira dengan demikian sih akan memberikan manfaat ekonomi. Jadi ada rantai pasoknya ya, gitu ya. Tentu saja tadi seperti ini, ini tidak apa nih kalau sudah 3 hari ini harus langsung diproses kan berarti udah tahu nih. Jadi harus segera diproses, dan juga ada pemetaan dari mana saja sih yang panen seperti itu, jangan sampai ada yang oversupply. Ya, kalau oversupply nanti bahan bakunya rusak. Ya, seperti itu. Jadi kalau harus ada kerjasama, sebetulnya kalau ada sudah ada seperti itu, ya sudah pasti akan bermanfaat secara ekonomi. Seperti itu. Nah, sebenarnya sih kita udah banyak banget ngobrol ya Bapak Ibu ya tentang singkong yang mulai dari kandungannya, terus juga potensinya, cara pengolahannya, manfaatnya, banyak banget ya ternyata. Jadi dari singkong ini sendiri ya, mungkin terakhir apakah Bapak Ibu ada pesan nih buat generasi muda biar mereka lebih banyak mendukung nih diversifikasi pangan di Indonesia? Ya. Jadi saya pesan kepada generasi muda ya, memanfaatkan. Jadi kita dukung program pemerintah dan juga upaya untuk mensejahterakan masyarakat, terutama petani di Indonesia. Jadi singkong merupakan salah satu produk andalan dari umbi itu yang paling potensial sebagai bahan pangan pokok. Jadi sebaiknya dimaksimalkan memanfaatkan, mengonsumsi bahan pangan berbasis atau produk-produk berbasis singkong maupun tepungnya, ya tidak kalah enaknya. Dan tadi juga kan manfaat kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Kalau kita banyak mengonsumsi makanan-makanan atau produk-produk yang dari luar, yang notabene impor, bukan berarti kita anti terigu enggak, tapi kalau kita terlalu banyak yang impor berarti kita lebih mensejahterakan petani luar negeri. Kenapa tidak mensejahterakan petani di Indonesia saja gitu ya? Kita bagaimanapun juga sebaiknya kita manfaatkan semaksimal mungkin bahan pangan pokok lokal gitu ya, karena teknologi pangan sudah sangat berkembang, jadi produk-produknya juga tidak kalah dengan produk-produk yang berbasis trik. Jadi pesan untuk para generasi muda ini dalam rangka, kalau saya melihatnya dari sisi peluangnya, yang mari kita manfaatkan peluang memberdayakan singkong ini. Nah, ini banyak sekali sudah mulai
kawan-kawan generasi muda itu memanfaatkan komoditas singkong itu menjadi ladang bisnis. Di antaranya adalah melakukan olahan, baik olahan yang sifatnya sederhana. Misalnya mereka mengolah menjadi singkong dengan olahan minimal. Olahan minimal ini misalnya semacam singkong yang dikasih bumbu, kemudian di packing dengan packing yang baik, packing vakum. Nah, ternyata ini sudah menjadi komoditas ekspor, baik untuk ke Amerika maupun ke beberapa negara ya di Timur Tengah. Kemudian juga sudah beberapa atau bahkan banyak generasi muda ini sudah melakukan peluang-peluang bisnis dengan melakukan trading atau ekspor dalam bentuk tepung ke berbagai negara ternyata. Misalnya di antaranya adalah ekspor tepung Mekah ya ke negara Timur Tengah, di Dubai, Arab Saudi, Turki, dan bahkan ke negara Eropa dan Amerika. Ini juga ada permintaan dari Jepang dan sebagainya. Nah, ini ternyata menjadi peluang para generasi muda yang secara teknologi IT ya. Dan juga ekspor itu juga saya kira mereka sangat belajar cepat juga mengenali peluang ini. Saya kira bahwa pertanian dan teknologi olahan, industri pengolahan ini juga menjadi ladang baru bagi para generasi muda ini untuk bisa mendapatkan peluang kerja, peluang bisnis, bahkan income yang tidak kalah mentereng atau kalah besar ya, dengan peluang-peluang bisnis yang lain. Jadi monggo ini kita manfaatkan. Terima kasih. Oke, Sobat Kreasi, kita udah belajar banyak banget mengenai singkong, dan itu aja untuk obrolan kita hari ini. Makasih banyak untuk kita dadah dulu kali ya, teman-teman yang di rumah. Dadah. Tak terasa 1 jam sudah berlalu Sobat Kreasi. Begitu banyak yang kita pelajari mengenai singkong hari ini, khususnya potensi dari singkong itu sendiri. Tak hanya dapat diolah menjadi singkong rebus, singkong goreng, keripik, tetapi singkong juga dapat diolah menjadi tepung pengganti tepung terigu berbasis gandum. Bahkan, tepung singkong ini memiliki keunggulan lebih dibandingkan tepung gandum. Begitu banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan nih Sobat Kreasi. Oleh karena itu, mari kita dukung ketahanan pangan negara kita melalui diversifikasi pangan dari apa yang sudah kita miliki. Pagi-pagi makan nasi, sore-sore ngemil cookies. Begitu kaya alam negeri, diversifikasi menjadi solusi. Aku Tisha, pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Kreasi.